Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester City kembali meraup 3 poin penuh dalam lanjutan Premier League 2023-2024. Kali ini mereka menaklukkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 dalam duel pekan ke-35. Man City membuka keunggulan di babak pertama melalui sundulan keras Gvardiol di menit ke-32. Ederson yang sempat mengalami cedera di pertengahan babak pertama akhirnya ditarik keluar dan digantikan Ortega. Menit ke-71 Man City akhirnya mencetak gol kedua. Umpan terobosan De Bruyne dimaksimalkan oleh Haaland. Kemenangan ini tidak mengubah posisi Man City di peringkat 2 klasemen Liga Inggris sementara dengan 79 poin dari 34 laga. Setelah kemenangan hari Minggu di Nottingham Forest, Guardiola kini telah memenangkan 221 dari 300 pertandingannya di Premier League dengan persentase kemenangan sebesar 73,6%. Jumlah tersebut jauh melampaui persentase kemenangan pelatih terhebat lainnya di Liga dengan Alex Ferguson berada di urutan kedua dengan 65,2% pertandingan yang dimenangkan. Di match lain, Arsenal menang tipis atas Tottenham di pertandingan pekan ke-35 Premier League 2023-2024 di Tottenham Hotspur Stadium dengan skor 2-3. Pertandingan ini langsung berjalan dengan tempo tinggi. Arsenal dan Tottenham saling menyerang dan melakukan pressing. Pada menit ke-15, Meriam London mendapat sepak pojok. Apesnya, Pierre-Emile Hojbjerg malah menjebol gawangnya sendiri. Pada menit ke-26, Arsenal menambah keunggulannya. Dari situasi serangan balik, Saka sukses menjebol gawang Spurs. Pada menit ke-39, Arsenal akhirnya bisa mencetak gol lagi, kali ini melalui tandukan Kai Havertz. Di babak kedua, Tottenham tentu saja tak mau menyerah begitu saja. Akhirnya gol untuk Spurs tercipta menit 64 melalui Christian Romero. Menit ke-84, Rice melakukan pelanggaran pada Davies di kotak terlarang. Wasit akhirnya memberikan penalti pada Spurs. Eksekusi yang dilakukan Son Heung-min sukses menipiskan jarak. Di sisa laga Tottenham berusaha keras mencetak gol lagi, tapi pada akhirnya usaha mereka tak membuahkan hasil. Kemenangan ini menjadi kemenangan ke-100 Mikel Arteta sebagai pelatih bersama Arsenal di Premier League. Kemudian Brighton masih melanjutkan tren buruk mereka. Kali ini mereka dihajar 3-0 saat bertandang ke markas Bournemouth dengan skor akhir 3-0. Menit ke-13, Bournemouth sudah mampu unggul berkat gol dari Marcos Senesi. Kemudian di awal babak kedua, Enes Unal menggandakan keunggulan Bournemouth. Dan akhirnya gol ketiga Bournemouth ke gawang Brighton tercipta via Justin Kluivert. Inter Milan memetik poin penuh saat menjamu Torino di pertandingan pekan ke-34 Serie A 2023-2024 di Giuseppe Meazza dengan skor akhir 2-0. Laga diawali Guard of Honor buat Inter Milan yang sukses pastikan gelar juara musim ini. Pada menit ke-47, Hendrik Mkhitaryan dilanggar oleh Tameze di depan kotak penalti. Awalnya wasit memberikan kartu kuning. Namun setelah dicek ulang via VAR, kartu itu dibatalkan dan sang gelandang di kartu merah lantaran ia dinilai melanggar lawan yang berpeluang mencetak gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-57, Inter unggul 1-0 melalui gol Hakan Çalhanoğlu. Pada menit ke-58, Thuram mendapat peluang mengancam gawang Torino. Ia masuk ke kotak penalti dan mendapat peluang menembak gol, tapi Lovato kemudian menjegalnya. Wasit pun memberikan penalti. Kesempatan itu kemudian bisa dimaksimalkan oleh Çalhanoğlu menjadi gol keduanya. Dengan kemenangan itu, Inter kini mengemas 89 poin. Ini adalah kemenangan perdana pasca memastikan diri meraih Scudetto musim 2023-2024. Disebutkan Football Italia, Inter versus Torino juga menjadi laga bersejarah Serie A. Baru kali ini pertandingan di ajang itu seluruhnya melibatkan pengadil lapangan perempuan. Di match lain, Bologna gagal memperlebar jarak dari kejaran AS Roma di papan klasemen usai ditahan imbang tamunya Udinese dengan skor 1-1. Di akhir babak pertama, tuan rumah Bologna kebobolan melalui gol Martin Payero. Beruntung mereka masih bisa mendapat 1 poin usai Alexis Saelemaekers mencetak gol penyeimbang. Di match lain, Roma menjaga asa lolos ke UCL musim depan setelah berhasil memaksakan hasil imbang 2-2 dalam kunjungan ke markas Napoli.
Roma mencuri gol lebih dahulu di awal babak kedua. Wasit memberikan hadiah penalti untuk pelanggaran Jesus terhadap Asmund. Dybala maju sebagai Algojo dan sukses membuat Roma memimpin. Menit ke-64 Napoli berhasil menyamakan kedudukan. Christensen membelokkan tembakan Oliveira. Menit ke-84 Napoli berbalik unggul. Wasit memberikan penalti untuk pelanggaran bek Roma. Osimhen yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Kemenangan Napoli sirna usai Roma mencetak gol penyeimbang melalui Tammy Abraham menit ke-88. Kemudian Atalanta sukses menipiskan jarak di klasemen guna masuk ke zona Eropa musim depan setelah menang meyakinkan saat menjamu Empoli dengan skor 2-0. Di babak pertama mereka unggul melalui penalti Mario Pasalic menit ke-42. Dan di awal babak kedua Atalanta menggandakan keunggulan lewat gol Ademola Lookman. Dengan hasil ini, kini Atalanta berada di posisi ke-6 dan hanya berjarak 2 poin dari AS Roma dan memiliki 1 pertandingan lebih banyak dari AS Roma. Masih dari Serie A, Fiorentina menang besar saat menjamu Sassuolo dengan skor akhir 5-1 di Artemio Franchi Stadium. Menit ke-17, Riccardo Sottil sudah mampu membuka keunggulan Fiorentina. Menit ke-54 Fiorentina menggandakan keunggulan lewat gol dari Lucas Martinez Quarta. Namun 3 menit berselang Sassuolo menipiskan jarak lewat gol Christian Torsford. Akan tetapi hanya dalam waktu 1 menit Fiorentina kembali menjauh lewat gol Nicolas Gonzalez. Kemudian Fiorentina memperlebar jarak mereka melalui gol Antonin Barak menit ke-62. Gol kelima Fiorentina ke gawang Sassuolo tercipta menit ke-66 melalui brace Nicolas Gonzalez. Granada masih berjuang untuk lolos dari zona degradasi. Perjuangan mereka kembali berbuah manis usai mengalahkan Osasuna dengan skor telak 3-0. Facundo Pellistri membuka keunggulan tim tuan rumah ketika laga memasuki menit ke-29. Di awal babak kedua, tuan rumah menggandakan keunggulan lewat gol Mirto Uzuni. Dan gol kepastian kemenangan mereka tercipta berkat gol dari Lucas Boye. Di match lain, Villarreal masih menjaga asa mereka lolos ke zona Eropa musim depan usai amankan kemenangan telak saat menjamu Vallecano dengan skor 3-0. Di babak pertama, Villarreal unggul 1-0 melalui gol dari Alexander Sørloth menit ke-18. Di babak kedua, Yerson Mosquera menggandakan keunggulan Villarreal menit ke-69. Kemudian gol kepastian kemenangan Villarreal tercipta melalui brace Alexander Sørloth. Di match berikutnya, Real Betis gagal meraih poin penuh ketika menjamu Sevilla dengan lanjutan La Liga 2023-2024 dengan skor imbang 1-1. Isco sejatinya membuat tuan rumah unggul di babak pertama via penalti. Namun di babak kedua, Sevilla menyamakan kedudukan lewat gol Quique Salas. Dengan hasil ini, Real Betis terus membuntuti Real Sociedad di papan klasemen sementara La Liga 2023-2024 dan berjarak 2 angka untuk lolos ke zona Eropa musim depan. PSG resmi jadi juara Liga Prancis 2023-2024 tanpa bermain. Kekalahan AS Monaco dari Lyon memastikan posisi PSG di puncak klasemen Ligue 1 tidak lagi terkejar. Gelar juara pun dikunci meski musim masih menyisakan 3 pertandingan. AS Monaco menyambangi Lyon dalam duel pekan ke-31 Ligue 1 2023-2024. Laga dimainkan di Parc Olympique Lyonnais dan dimenangkan Lyon 3-2. Di menit akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-84, Malik Fofana lantas jadi penentu kemenangan Lyon dengan mencetak gol ketiga. Hasil ini tidak mengubah posisi Monaco di peringkat 2 klasemen sementara dengan 58 poin. Namun Monaco dipastikan tidak lagi bisa mengejar PSG. Mainz gagal keluar dari zona degradasi usai ditahan imbang tamunya Köln dalam lanjutan Bundesliga 2023-2024 dengan skor 1-1. Leandro Barreiro sempat membuat Mainz unggul di babak pertama menit 29, namun poin penuh yang diharapkan Mainz sirna ketika di penghujung laga Florian Kainz nyekor via penalti. AC Milan diberitakan mulai membuka komunikasi untuk merekrut pemain belakang milik Aston Villa yaitu Diego Carlos. Sepanjang musim 2023-2024 ini, AC Milan kelimpungan dalam mengatasi problem cedera di lini belakang mereka. Sejumlah pilar seperti Fikayo Tomori, Malik Thiaw, hingga Simon Kjaer silih berganti harus masuk meja perawatan akibat cedera yang mereka alami.
Adapun kontrak Carlos bersama Villa tinggal menyisakan 2 tahun lagi. Bila mengacu pada situs pemain transfer market, harga jual sang defender kini ada di angka 16 juta euro. Villa sendiri diklaim tidak keberatan melepas Carlos karena masih banyak sosok back top lain di tim asuhan Unai Emery. Bayern Munich ingin memperkuat lini tengah mereka dengan mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024. Klub berjuluk Die Bavaria itu dikabarkan bakal membuka opsi untuk menukar Joshua Kimmich dengan gelandang andalan Barcelona, Frenkie de Jong. Menurut informasi dari laman Football Espana, Bayern Munich akan terlebih dahulu coba memperpanjang kontrak Joshua Kimmich yang akan berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Namun Barca juga dipastikan akan menuntut Bayern untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Hal itu karena nilai pasar De Jong masih jauh lebih tinggi sekitar 70 juta euro dibanding Kimmich yang memiliki nilai pasar hanya sebesar 60 juta euro. Manchester United dan Chelsea disebut memantau situasi Castello Luqueba di RB Leipzig. Meskipun baru bergabung dengan Leipzig, klub Jerman itu tidak segan melepas pemain-pemain muda di dalam skuad mereka apabila memperoleh tawaran yang menguntungkan. Terdapat klausul rilis senilai 70 juta euro yang akan berlaku pada pertengahan 2025. Juventus menjadi tim Serie A terakhir yang serius mendatangkan Lazar Samardzic dan mungkin ada cara untuk merekrutnya dari Udinese dengan status bebas transfer pada musim panas. Transfer gratis ini bisa jadi kenyataan jika Udinese terdegradasi dari Serie A. Sebab ada klausul dalam kontrak pemain berusia 22 tahun itu bahwa dia bebas menentukan pilihan jika klub terdegradasi ke Serie B. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!